Ya, oke, baik selamat malam, semuanya sambil menunggu yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar? Ya, bisa, Pak. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan, on cam-nya supaya bisa terdokumentasi siapa saja yang, eee, malam hari ini sudah masuk di Meet Google untuk mata kuliah sistem hidrolik dan, eee, pneumatik. Ya, yang sudah masuk di malam hari ini untuk mata kuliah sistem hidrolik dan pneumatik ada 4 partisipan, yang sudah bergabung. Kemudian untuk supaya lebih efektif waktunya, saya akan masuk ke slide PowerPoint. Di gambarnya, tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat? Ya, Pak. Ya, sistem hidrolik dan pneumatik ini dilengkapi dengan, hydraulic oil atau minyak hidrolik. Untuk hydraulic oil ini memberikan fungsi atau pengaruh yang cukup berarti pada sistem hidrolik tersebut, minyak hidrolik. Apa yang akan terjadi jika, minyak hidrolik tersebut mengalami kerusakan? Terjadinya kerusakan pada minyak hidrolik, bisa saja disebabkan yang pertama itu adalah karena adanya faktor, kontaminasi atau faktor pengotoran dari partikel udara yang ikut masuk atau terhisap ke dalam tangki hidrolik, ataupun ada fluida yang masuk atau kotoran-kotoran lainnya yang ikut bercampur di dalam, eee, oli hidrolik tersebut. Kemudian kontaminasi dari minyak hidrolik tersebut ini pengaruhnya, bisa didapatkan dari pengaruh dari luar, adanya faktor kotoran yang masuk, kemudian deteriorasi atau kerusakan karena pengaruh dari dalam oli itu sendiri. Nah, karena, eee, oli hidrolik ada masa pakainya, artinya ada masa umur, berapa lama penggunaan oli hidrolik tersebut. Karena kalau penggunaannya terlalu lama atau bahkan tidak dilakukan penggantian, oli hidrolik, eee, akan mengakibatkan oli tersebut mengalami, deteriorasi atau, rusaknya pengaruh oli itu disebabkan karena, umur dari oli tersebut. Apa yang menyebabkan atau dapat ditimbulkan dari kerusakan oli? Terjadinya kerusakan pada kualitas oli akan menyebabkan kerusakan pada komponen dan terganggunya, sistem. Nah, ini poin yang utama, dapat menyebabkan ganggunya sistem. Lalu kalau digambarkan di, tampilan ini, untuk share screen-nya sudah mengalami perubahan? Sudah, Pak. Ya, di bagian yang berikutnya ini merupakan, gambaran ya, atau ilustrasi dari rusaknya oli dan akibat apa saja yang ditimbulkan. Ini kalau oli ini direpresentasikan sebagai partikel, ini ada ilustrasinya seperti ini, eee, pengaruh dari kerusakan oli tadi ada yang disebabkan oleh karena kontaminasi. Kontaminasi itu, terkontaminasi bisa kontaminasi secara chemical, secara kimia, atau faktor dari dust and dirt atau, kotoran, debu, yang ikut masuk.
Lalu juga bisa ditimbulkan karena terkontaminasi oleh water, air yang berlebihan yang masuk ke dalam oli tersebut juga menyebabkan kontaminasi. Kemudian different oil atau minyak oli yang bercampur atau minyak oli yang berbeda jenisnya, beda jenis dalam arti bisa saja perbedaan mengenai viskositas oli tersebut berbeda, terkontaminasi, bercampur di dalam sistem hidrolik, sehingga menyebabkan ilustrasinya itu olinya mengalami kerusakan. Lalu yang kedua tadi ada deterioration atau yang disebabkan oleh oksidan karena oli teroksidasi atau bercampur dengan atau teroksidasi dengan O2, oksigen, sehingga ada proses perubahan unsur kimia atau struktur kimianya di dalam oli tersebut yang disebabkan karena oksidasi oleh oksigen. Increase of viscosity, meningkatnya kekentalan dari oli tersebut. Ya, ini juga bisa saja ditimbulkan karena pengaruh suhu atau pengaruh temperatur. Perubahan temperatur juga bisa menimbulkan kenaikan atau penurunan nilai kekentalan dari oli tersebut. Nah, ini di bagian ini ada ilustrasi sehingga menyebabkan kalau seandainya oli tersebut tidak dilakukan penggantian sistem hidroliknya, oli tersebut tidak di-replace, apa yang akan didapatkan menghasilkan trouble atau permasalahan seperti salah satunya ada menimbulkan korosi, kavitasi atau malfunction, fungsi yang salah, fitting, seizing, wear, lalu ada overheating, kelebihan temperatur juga dapat disebabkan karena rusaknya oli tersebut. Ya, di bagian-bagian ini merupakan tampilan dari part by part ya, atau komponen-komponen di sistem hidrolik. Jadi kalau sistem hidrolik itu sudah terpasang ya, kalau kita bongkar secara perlahan atau dibongkar alat tersebut, ada beberapa komponen yang umumnya dimiliki oleh sistem hidrolik seperti ini gambarnya, ada drive gear, charging pump, port, cylinder block, pivot, drive shaft, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari komponen-komponen hidrolik. Nah, komponen-komponen ini bekerja umumnya ada batas umur ya, atau ada batas waktu, sehingga ketika sudah mengalami proses penggantian part by part atau per komponen itu harus diganti, sehingga diperlukan proses service atau repair dari sistem hidrolik tersebut. Ya, untuk yang pertama, komponen hidrolik itu ada tangki hidrolik atau yang biasa dikenal hidrolik tank. Fungsi dari tangki hidrolik ini sebagai media untuk melakukan penyediaan oli. Jadi oli yang tadi disimpan dimasukkan di dalam tangki hidrolik. Kemudian kalau misalnya ingin melakukan penggantian oli, berarti ya membersihkan tangki hidrolik tersebut secara bersih supaya tidak bercampurnya oli yang lama dengan oli yang baru, sehingga bisa menimbulkan kerusakan ya. Jadi
yang perlu dilakukan pada saat pembersihannya itu dipastikan bahwa bagian tersebut sudah bisa dilakukan untuk membersihkan oli yang tersisa. Fungsi berikutnya mendinginkan, pendinginan oli kembali dari sistem. Untuk fungsi tangki hidrolik, pendinginan oli yang akan kembali dari sistem. Lalu bagian kedua, tangki hidrolik dibedakan menjadi A dan B. Ada yang A tidak berhubungan dengan udara luar, jadi dia tangki ini tidak berhubungan dengan udara luar, jadi dia terkondisikan sebagai apa? Terisolasi ya, artinya tertutup. Ada yang contohnya itu seperti ekskavator, ini limited, tidak dibatasi unlimited, seperti bulldozer. Ini di bagian-bagian ekskavator atau bulldozer itu ada kalau dibongkar dalam sistemnya itu dia memiliki tangki hidrolik. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan udara luar, unpressurized, contohnya forklift. Ini juga merupakan bagian dari tangki hidrolik. Ketika diklasifikasikan ada yang bagiannya berhubungan dengan udara luar atau yang tidak berhubungan dengan udara luar tersebut. Ya, untuk pompa hidrolik atau hidrolik pump, semua pompa menimbulkan flow atau mengeluarkan aliran. Prinsip operasinya disebut dengan displacement. Displacement itu artinya terjadinya perpindahan. Yang dimaksud perpindahan ini adalah fluidanya mengalami perpindahan. Fluida tersebut ya diartikan sebagai oilnya atau oli di dalam sistem hidrolik tersebut, di mana zat cair atau fluida diambil dan dipindahkan ke tempat lain. Secara umum, pompa mengubah tenaga mekanikal menjadi tenaga fluid hidrolik. Jadi tenaga yang awalnya itu tenaga gerak dari mekanik dikonversikan menjadi fluida hidrolik. Sedangkan yang dimaksud dengan displacement adalah volume zat cair yang dipindahkan. Nah, ini yang tadi diceritakan, berarti displacement itu adalah perpindahan berapa besar volume zat cair yang dipindahkan untuk tiap cycle, atau satu siklus putaran dari pompa hidrolik tersebut. Ya, di bagian selanjutnya ada klasifikasi dari pompa hidrolik. Klasifikasi yang pertama, pada dasarnya pompa hidrolik ini diklasifikasikan. Yang pertama ada non-positif displacement untuk pompa hidrolik. Lalu yang dimaksud dengan non-positive displacement, bila pompa tersebut mempunyai karakteristik yang pertama ada internal leak-nya besar. Nanti di gambar berikutnya kita coba lihat seperti apa non-positive displacement di slide selanjutnya. Ada internal leakage besar, perubahan tekanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kapasitasnya. Jadi ada perbedaan tekanan, ada tekanan mengalami perubahan, memberikan pengaruh yang besar terhadap ini kapasitas yang ditimbulkan atau kapasitas yang dihasilkan. Nah, ini ilustrasi dari non-displacement pompa ya. Contoh ini hanya contoh yang masuk dalam kategori non positif ya, tadi non positif dan non positive displacement. Ini ilustrasinya seperti ini. Contohnya adalah pompa jenis ini adalah pompa sentrifugal yang masuk dalam kategori non positive displacement. Itu adalah pompa sentrifugal dan pompa
propeller. Jadi ada pompa sentrifugal dan pompa propeller. Nah, untuk pompa sentrifugal dan pompa propeller ini fungsinya berfungsi untuk memindahkan fluida kerja pada sistem hidrolik tersebut. Lalu bagaimana dengan positif? Kalau tadi non positive displacement, ini positive displacement, non positive displacement. Kalau yang ini positive displacement. Yang dimaksud dengan positive displacement ialah bila pompa mempunyai karakteristik internal leaks-nya kecil. Untuk mendapatkan ini dibuat seal atau bagian yang presisi. Jadi di bagian sistem pemompaan itu ada sistem semacam skat ya atau seal supaya fluida yang berpindah ini lebih presisi. Nah, bedanya kalau yang leak-nya kecil, kalau dengan leak-nya yang besar ini bisa terlihat fluidanya ikut bersamaan ya, mengalir di bagian ini tanpa ada pembatas. Jadi di bawah ini ada fluida ini dipindahkan dari bawah, dari dasar, kemudian ke atas. Nah, ini non positive displacement, jadi perpindahannya cukup banyak. Sedangkan yang positive displacement, internal leakage-nya kecil untuk mendapatkan ini, sehingga dibuatlah seal atau karet ya, supaya aliran fluidanya itu yang mengalir lebih presisi. Perubahan tekanan berpengaruh kecil terhadap kapasitasnya. Jadi tekanan berpengaruh kecil, kalau tadi tekanan berpengaruh mempunyai pengaruh besar terhadap kapasitas untuk positive displacement. Tetapi di bagian ini yang positive displacement kebalikannya. Jadi tekanan memberikan pengaruh atau berpengaruh kecil terhadap kapasitasnya dengan dibuatnya presisi atau seal atau karet tersebut untuk menghindari kebocoran pada saat tekanan mengalami kenaikan. Nah, contoh dari pompa positive displacement, pompa jenis ini adalah ada pompa piston atau plunger, kemudian pompa fan dan pompa gear. Secara konstruksi ya berbeda antara pompa positif displacement dengan yang non positif ya, non positif displacement. Jadi ada perbedaan secara konstruksi, karena di bagian ini tadi ada penambahan seal ya atau semacam karet atau bagian untuk mengisolasi fluida tersebut supaya tidak mengalami kebocoran atau tidak keluar ke lingkungan. Nah, untuk jenis pompa yang positive displacement dibagi lagi menjadi dua tipe. Secara umum pompa hidrolik dibagi menjadi dua, ada fixed displacement pump. Yang pertama dua tipe. Yang pertama fixed displacement pump, artinya setiap putaran pompa menghasilkan volume oli yang sama. Jadi pada saat pompa tersebut mengalami rotasi, putaran ya, berrotasi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam dengan nilai RPM tertentu, menghasilkan volume oli yang sama dan tidak dapat dirubah. Jadi pada saat volume fluidanya mengalirnya masuknya 10, maka yang akan dikeluarkan dari putaran yang ditimbulkan dari fixed displacement juga nilainya bernilai yang sama, 10, tidak mengalami perubahan.
karena dimasukkan dalam kategori fixed displacement pump. Jadi yang dimaksud dengan fixed displacement pump itu putaran pompa menghasilkan volume oli yang sama dan tidak dapat dirubah-ubah volume alirannya. Pressure drop, ini ada ilustrasinya seperti ini, perubahan tekanan, lalu ada volume yang keluar, ini juga volume yang keluar juga menghasilkan nilai volume yang sama. Lalu di bagian berikutnya ada variabel displacement pump, artinya volume yang dihasilkan setiap putaran pompa. Cycle ini bisa divariasikan. Nah, kalau yang tadi fixed displacement pump, kemudian ini variabel displacement pump. Jadi volume yang dihasilkan setiap putaran pompa bisa divariasikan. Jadi bisa saja variasi volumenya berubah-ubah terhadap waktu, sehingga aliran yang didapatkan dapat diperoleh. Ya, lalu di bagian berikutnya untuk bagian selanjutnya adalah volume yang dihasilkan mengalami variasi, kemudian pressure drop, volume, ini pressure rise, ada volume, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada silinder ya, atau ukurannya berbentuknya bisa mengalami perubahan one cylinder atau single cylinder. Kemudian di bagian yang berikutnya untuk gear pump merupakan juga bagian salah satu dari komponen di sistem hidrolik. Pompa yang ada gearnya, ada geriginya. Pompa roda gigi gear pump banyak sekali digunakan pada sistem karena pompa ini sangat sederhana dan ekonomis. Lalu pompa ini tergolong pompa fixed displacement. Fixed displacement, jadi kalau masuk dalam kategori fixed displacement berarti volume yang dipindahkan oleh pompa tersebut dengan volume yang sama. Untuk gear pump digolongkan menjadi dua. Yang pertama internal gear pump. Untuk konstruksi internal gear pump atau trochit pump ini diilustrasikan dengan gambar seperti ini. Internal gear pump, konstruksi internal gear pump atau trochit pump ini gearnya atau roda giginya ada di dalam ini, di bagian ini. Kemudian ini juga untuk roda giginya atau gearnya ada di dalam ini. Nah, sehingga udara atau fluida kerja yang masuk ya, fluida oilnya atau oilnya itu masuk ke dalam saluran inlet, lalu akan keluar di bagian sisi outlet yang disebabkan karena pengaruh adanya putaran atau rotasi dari gear pump tersebut yang memberikan efek hisap atau kemampuan untuk menghisap oil atau oli tersebut supaya bisa masuk ke dalam sistem hidrolik. Ya, lalu yang kedua, kalau yang tadi internal, dia ada di dalam, ini internal. Lalu yang kedua adalah eksternal. Untuk eksternal gear pump ini, unit umumnya digunakan pada peralatan yang produksi dari Komatsu ya biasanya. Sistem hidroliknya banyak memakai jenis eksternal gear pump. Konstruksi eksternal gear pump kurang lebih seperti ini. Jadi ada pompanya itu berbeda ya. Jadi di sini ada gear sendiri, eksternal gear pump. Lalu di bagian saluran ini ada berupa tangki yang fungsinya untuk mencoba melakukan
penghisapan untuk saluran pompa tersebut, untuk saluran fluida yang digunakan. Ya, lalu yang berikutnya garis besar eksternal gear pump. Untuk eksternal gear pump ini dibagi dalam 2 jenis. Ada yang fixed side plate type gear pump, lalu yang kedua movable side plate type dengan nilai pressure balancing type tipe gear pump. Untuk yang pertama, pompa ini tidak dapat bergeser-geser. Konstruksinya ada yang satu dengan housing dan ada pula yang terpisah tetapi diikat terhadap housingnya. Pompa ini mempunyai discharge bagian yang dikeluarkan dengan tekanan itu diperkirakan 30 kg per cm kuadrat sampai range-nya bisa sampai 125 kg per cm kuadrat. Jadi dalam luas per cm kuadrat ini bisa memberikan beban gaya dorong atau kemampuan beratnya itu 100 untuk mendorong itu 125 kg. Lalu untuk movable seat plate type ini, pompa ini dapat bergeser semakin menjepit gear bila mengalami perubahan kenaikan tekanan. Sehingga dengan demikian pompa tersebut internal dari leak edge-nya itu bisa diperkecil sebab side clearance-nya juga kecil. Spesifik dari discharge pressure-nya lebih besar. Kalau yang ini kemampuannya sampai maksimal 125, sedangkan yang ini bisa lebih besar atau lebih dari 140 kg, 140 kg per cm kuadrat. Nah, untuk gear pump yang digunakan dalam satu produk ya, misalnya yang kita gunakan di bagian ini ada produk buatan dari salah satunya Komatsu. Ini berbeda-beda jenisnya disesuaikan dengan fungsinya. Hal inilah yang menyebabkan external gear atau bagian dari luar pompa ini diklasifikasikan dalam 5 jenis. Untuk klasifikasinya kalau di produk yang ini Komatsu itu untuk tekanan 30, 125, 140, 175 dan sampai 270 ini dengan klasifikasi seperti ini, klasifikasi yang digunakan. Jadi pada saat membaca gear pump, pompa gear tersebut dengan simbol atau kode klasifikasinya ini kemampuannya yang diperkirakan itu bisa menghasilkan nilai nominal tekanan besarnya variatif. Jadi kalau ada kombinasi gear pump-nya itu yang dipakai menggunakan tipe ini PAL R garis miring R itu kemampuannya 140 kg per cm kuadrat. Lain halnya dengan kalau misalnya digunakan simbolnya adalah FAL, PAL R dengan tekanan lebih kecil 30 kg per cm kuadrat. Nah, ini yang nanti kalau dilihat di produk tersebut, salah satunya ada variasi yang digunakan untuk eksternal gear pump tersebut. Ya, lalu bagaimana dengan cairan hidrolik? Untuk cairan hidrolik di bagian ini, cairan hidrolik pada sistem hidrolik pada umumnya fluida yang digunakan dalam sistem hidrolik menggunakan oli. Fluidanya adalah fluida oli. Jadi fluida yang dimaksud di sini bukan water ya atau air. Karena kenapa tidak menggunakan air? Karena karakteristik dari air ini dapat mengalami proses pembekuan jika temperaturnya dingin, 0 derajat Celcius atau minus ya. Tapi kalau di
menggunakan oli itu akan berbeda kemampuannya. Air akan mengalami titik didih pada temperatur derajat Celcius, bahkan juga menyebabkan pengikisan dan dapat menghasilkan karat. Nah, beda dengan oli ini ya tujuannya selain sebagai fluida kerja juga berfungsi sebagai bagian untuk memberikan pelumasan. Ada beberapa sifat oli, mengapa oli tersebut digunakan. Oli ini digunakan untuk sistem hidrolik. Yang pertama, oli ini bersifat tidak dapat dimanfaatkan, jadi artinya volumenya tidak bisa dikecilkan, dikompres, uncompressible, jadi volume dari oli tersebut tidak bisa dirubah volumenya. Bersifat mudah mengalir, fluid viskositasnya cukup baik, bisa mengalir ya, artinya kalau dibayangkan bisa mengalir itu mudahnya kalau misalnya ada sisi kemiringan, misalnya kemiringan 1 derajat, sudut kemiringan, ketika oli tersebut disiramkan atau dialirkan, dia secara perlahan akan turun mengikuti sudut yang lebih rendah, sudut yang miring. Nah, inilah yang menyebabkan oli tersebut bisa menjadi kategori fluida yang dapat dipergunakan di dalam sistem hidrolik. Lalu yang ketiga, sifatnya stabil. Secara fisika dan kimia stabil ya, karena karakteristiknya sulit juga untuk mengalami pembekuan. Kalau misalnya temperaturnya sudah sampai 0 derajat atau minus ya, bahkan oli tersebut masih belum mengalami perubahan, masih dalam kondisi yang cair. Begitu juga dengan temperatur yang mengalami kenaikan, juga oli tersebut masih dalam kondisi yang stabil. Lalu sifat kimia ketika terkontaminasi dengan material yang lain atau bagian yang lain, dia juga bisa berperan sebagai pembersih untuk bagian-bagian yang mengotori sistem hidrolik tersebut. Lalu yang keempat, mempunyai sifat melumasi. Ini sifat dari oli, karakteristiknya mengeluarkan nilai atau menghasilkan ya, dapat menghasilkan, memberikan efek friksi, efek gesekan terhadap komponen yang saling bergesekan atau saling bersentuhan, kontak secara langsung, bisa memberikan efek melumasi. Jadi oli tersebut bisa digunakan. Beda halnya dengan misalnya air ya. Kalau air kan kalau untuk bagian yang komponen yang sudah karatan atau sudah terkena korosi atau sudah sulit untuk dibuka, ketika disiram air ya masih juga sulit untuk dilakukan untuk membukanya. Tapi ketika menggunakan oli yang sifatnya membantu mengurangi friksi atau gesekan, hal ini juga bisa berfungsi sebagai sifat yang dapat melumasi. Kemudian yang kelima, mencegah terjadinya karat. Nah, ini poin yang utama lagi. Air jika terkontak ya, bukan terkontaminasi, fluida air jika terkontak dengan material yang berupa logam, dapat menimbulkan karat. Tetapi kalau oli jika terkontak dengan logam, material metal, itu bahkan bisa mencegah terjadinya karat karena dia mengisolasi terjadinya oksidasi oksigen terhadap material tersebut. Kemudian yang keenam, bersifat mudah menyesuaikan dengan tempat, ya sesuai dengan karakteristiknya, karena oli merupakan fluida cair, jadi dimanapun tempat untuk
penyimpanannya, misalnya tempat simpannya berbentuk tabung, berbentuk silinder, maka oli tersebut akan mengikuti tabung tersebut yang berbentuk silinder. Lalu jika tempat penyimpanannya berbentuk segitiga atau berbentuk kotak, dia akan mengikuti sesuai dengan tempat yang ditempati. Jadi untuk proses penyimpanannya bersifat lebih mudah. Dapat memisahkan kotoran, itu juga fungsi dari oli, karena oli memiliki kemampuan bisa memisahkan kotoran yang masuk ke dalam sistem hidrolik tersebut. Ya, untuk oli hidrolik yang berbasis pada minyak mineral biasanya digunakan secara luas pada mesin-mesin perkakas atau mesin-mesin industri. Ini berdasarkan standar ya, nanti bisa dipelajari dari standar DIN 51524 dan 512525 sesuai dengan karakteristik serta komposisinya. Oli hidrolik dibagi menjadi 3. Oli hidrolik ini ada pertama oli hidrolik. Ini berdasarkan standar ini ya, DIN. Tapi kalau berdasarkan standar yang lain ya jelas kodenya ini akan berbeda, bukan kode HL, tapi dengan menggunakan kode yang lain. Untuk standar DIN ini 51524 ini ada keterangan H ini menjelaskan, di bagian ini ada HLP. H ini menjelaskan H itu adalah oli hidrolik ya, oli yang digunakan untuk kemampuannya atau untuk keperluan sistem hidrolik. Lalu simbol kode L untuk bahan atau bahan ada semacam tambahan yang dimasukkan atau yang diberikan oleh oli tersebut. Jadi pada saat oli ini dipabrikasi sudah ada aditif yang dimasukkan. Tujuannya memasukkan aditif tersebut untuk meningkatkan pencegahan adanya penimbulan korosi dan peningkatan umur pakai dari oli tersebut. Kemudian P, kode aditif yang meningkatkan kemampuan untuk menerima beban. Nah, ini ada kode tertentu yang diberikan. Nah, lalu di bagian selanjutnya, kalau ada nilai nominalnya berupa angka 68, tingkatan viskositas oli. Jadi kalau semakin besar nilai nominal yang digunakan, maka umumnya viskositas dari oli tersebut semakin tinggi. Ya, lalu pada bagian berikutnya, di bagian ini dasarnya cairan hidrolik tahan api dibuat dari campuran oli dengan air dari oli sintetis. Di tabel berikut ini menunjukkan jenis-jenis cairan hidrolik tahan api. Ini ada cairan hidrolik yang tahan terhadap temperatur tinggi, panas. Jadi ada kode HFA, HFB, HFC, HFD. Untuk lembar standar VDMA ini ketentuannya. Komposisi dari kode yang digunakan untuk HFA itu ada komposisi ada oil, water emulsion, ini komposisinya water, oil emulsion, hydraulic solution, kemudian unhydraulic liquid, ini untuk yang code-nya HFD. Lalu bagaimana dengan persentase kandungan air yang dimiliki oleh cairan hidrolik tersebut. Nah, untuk variasi kode-kode ini jelas berbeda kandungan airnya. Ada yang kandungan air 80 sampai 98 ini paling tinggi untuk kode HFA. Tapi ketika menginginkan
kandungan airnya itu lebih sedikit atau bahkan bernilai 0% sampai 0,1, ini menggunakan code-nya HFD. Nah, ini untuk penggunaannya nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sistem hidroliknya seperti apa. Ingin menggunakan code komposisi atau kodenya yang digunakan disesuaikan dengan peralatan hidrolik yang dipakai. Ya, lalu di bagian berikutnya adalah dalam perencanaan perawatan berkala sistem hidrolik, ada beberapa perawatan yang dilakukan seorang mekanik ya, seorang yang melakukan servis terhadap sistem hidrolik tersebut. Yang pertama ada daily maintenance, perawatan harian, merupakan pemeliharaan yang dilakukan setiap hari. Jadi setiap habis menggunakan sistem hidrolik, hari pertama, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kembali lagi di hari Senin lagi, ada namanya perawatan yang dilakukan setiap hari atau setiap mesin peralatan dioperasikan atau digunakan. Kegiatan apa saja yang dilakukan? Yang pertama ialah melakukan checking sistem sebelum beroperasi. Jadi sebelum sistem tersebut beroperasi atau digunakan, ada beberapa titik yang harus dicek. Yang pertama ialah pemeriksaan tangki hidrolik, lihat tangkinya, apakah tangki hidrolik ini olinya sudah mengalami perubahan warna atau tidak, atau oli tersebut dalam kondisi yang baik atau tidak. Itu yang dilakukan pemeriksaan sebelum menggunakan sistem hidrolik tersebut. Lalu di bagian poin yang berikutnya yang harus dicek, pemeriksaan cooler, pendingin, saluran, pipingnya atau sistem pipa dari sistem hidrolik, konektor yang saling menghubungkan antara saluran yang lainnya, periksa katup-katup, valve ya, katup atau valve ini juga perlu diperhatikan, dan diperiksa apakah katup tersebut bisa bekerja dengan baik. Jika dibuka atau ditutup, ini juga harus diperhatikan. Silinder yang sebagai fungsinya untuk menggerak, penggeraknya berupa silinder atau aktuator. Lalu pompa hidrolik itu sendiri yang perlu dilakukan pemeriksaan. Ya, untuk perawatan berkala atau periodic maintenance, periodik, kalau yang tadi perawatan harian, ini ada periodic maintenance atau perawatan berkala. Perawatan berkala ini perawatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya, atau sudah dibuat terlebih dahulu. Pembuatan jadwal itu berdasarkan kepentingan perlakuan terhadap objek yang dirawat, dalam hal ini sistem hidrolik. Ada yang perawatan berkalanya itu weekly, perawatan mingguan, pemeliharaan bulan, kalau tadi per hari ya, ini secara periodik maintenance per minggu, minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga, atau monthly maintenance, pemeliharaan per bulan. Pemeliharaan yang dilakukan umumnya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau setiap 6 bulan sekali. Kemudian ada year maintenance, pemeliharaan tahunan, ialah pemeliharaan yang dilakukan setiap tahun sekali atau 2 tahun sekali. Tetapi banyak juga yang pemeliharaan atau peralatan yang pelaksanaannya pemeliharaan berdasarkan jam kerja. Nah, jadi bisa dilihat seberapa lama jam kerja yang sudah dilakukan oleh sistem hidrolik tersebut. Tiap 1000 jam kerja dilakukan perawatan maintenance. Kemudian penggantian oli umumnya dilakukan setiap 2000 jam
kerja, dan di bagian selanjutnya ada service besar atau bahasanya overhaul, jadi diperbaiki secara keseluruhan dari sistem hidrolik tersebut. Ya, ini gambaran dari yang tadi, ada bagaimana proses perawatan tersebut. Ada perawatan preventif, maintenance, corrective maintenance, lalu ada emergency. Emergency ini darurat ya, perawatan mendadak atau emergency. Untuk perawatannya, preventive maintenance dibagi lagi, ada perawatan rutin, periodik, repair, corrective maintenance, medium repair, overhaul, dan di bagian ini ada emergency repair. Ya, oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak.